Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Hendarto Anka. Tepatnya pada tanggal 11 Mei 2026 kita akan menginformasikan lagi mengenai bagaimana teknik perizinan penanaman tiang di wilayah terkecil. Teman-teman, kita sekarang berada di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan dan Kota Purwodadi. Para sahabat teman-teman Hendarto, dalam hal melakukan perizinan penanaman tiang kabel fiber optik atau FTTH di lingkungan terkecil, tetap kita harus mengacu bahwa penanaman tiang ini harus dilakukan dengan sempurna dan izin yang sempurna. Maksud dengan penanaman tiang dengan melakukan izin yang sempurna dan penanaman yang sempurna adalah bagaimana ketentuan dari perusahaan yang menunjuk kita yang melakukan perizinan penanaman tiang di setiap wilayah adalah bagaimana tiang-tiang yang sudah tergambar atau yang posisi-posisinya sudah didesain itu dalam hal ini dapat tertanam semua. Karena apabila satu tiang tidak tertanam akan mengurangi daripada jumlah pelanggan ataupun calon pelanggan yang ingin kontak atau ingin connect dengan jaringan internet yang diwakili kita. Teman-teman dan sahabat, tiang-tiang ini harus diperhatikan dulu bahwa kita harus tahu dulu persis tiang-tiang kita itu bagaimana. Teman-teman, tiang-tiang daripada kabel FTTH itu adalah terdiri dari tiang 6 meter, 7 meter, 9 meter, dan 11 meter. Jarak penanaman tiang adalah 50 meter per tiang. Kemudian penarikan kabel fiber optiknya, kemudian pemasangan dari peralatan seperti terminal-terminal kecil yaitu FAT, fiber akses terminal, atau ODT, atau yang disebut berbeda-beda, yang mana terminal ini adalah konektivitas untuk ke rumah-rumah pelanggan atau customer. Kemudian harus diberitahukan juga mengenai daripada tiang yang mana merupakan letak dari distribusi besar terminal atau disebut juga FDT. Kemudian juga penanaman tiang harus kedalaman 1 meter 20 cm dengan pengecoran di bawah tanah 30 cm, kemudian ke pengecoran di atas permukaan tanah 30 cm dan lingkarannya 30 cm. Teman-teman sekalian, dalam perizinan jangan sekali-sekali menganggap gampang suatu masalah sehingga mempermudah. Jadi kita melakukan perizinan hanya cukup mendapatkan tanda tangan, tetapi legalnya untuk penanaman tiang di warga itu warga tidak tahu sama sekali. Jadi dalam hal ini sosialisasi ataupun tidak sosialisasi tetap harus tersampaikan bahwa kita itu melakukan penanaman tiang. Karena banyak terjadi kesalahpahaman bahwa kita melakukan perizinan bukan untuk menanam tiang, tapi izin untuk memberikan layanan internet, yang mana layanan internet ini tidak menggunakan tiang. Jadi itu bisa menimbulkan kesalahpahaman yang besar. Jadi dalam hal ini apabila kita melakukan perizinan harus betul-betul sampai ke bawah bahwa kita melakukan penanaman tiang. Kemudian juga dalam hal melakukan perizinan ini
sebaiknya dilakukan marking pole atau penandaan letak-letak posisi tiang. Yang paling penting, tiang jangan ditanam di area lahan pribadi. Jadi tiang jangan ditanam di lahan pribadi. Jadi harus 100% di lahan fasilitas umum sehingga tidak menimbulkan dampak atau masalah di kemudian hari. Jadi dalam hal ini teman-teman harus menguasai, yaitu adalah besarnya tiang, panjang tiang 6, 9, 11, 13, kemudian jarak antara tiang, yang mana jarak ini memang 50 meter, tetapi tetap fleksibel disesuaikan dengan kondisi keadaan. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian, bahwa penanaman tiang fiber optik juga harus izin ke seluruh lapisan. Jadi pertama-tama kita untuk di suatu desa atau suatu kelurahan, izinlah dahulu ke kepala desa atau kelurahan. Beritahukan alasan-alasan kenapa kita harus ada di sini sedangkan sudah ada jaringan internet yang lain. Berikan apa kelebihan daripada vendor yang akan kita legitimasi di sini kepada kelurahan atau desa. Apabila kelurahan atau kepala desanya menolak, sebaiknya jangan dilanjutkan ke lapisan terbawah. Memang dalam hal ini banyak sekali ada RT RW tanpa kelurahan atau tanpa desa atau tanpa duku atau tanpa kepala dusun, mereka tetap memperbolehkan kita melakukan penanaman tiang. Tetapi itu harus kita bertemu vendor yang all out, yang betul-betul mendukung kita. Karena apabila kita dengan vendor yang separuh, setengah hati, jadi kalau kelurahan atau kepala desa, kepala dusun atau kepala padukuhan tidak mendukung adanya izin area kita masuk ke wilayah dia, kita melakukan melalui bawah RT RW dan warga setuju, itu akan menimbulkan konflik, yang mana ada perusahaan yang atasannya sangat berbahaya sekali. Apabila terjadi masalah, dia mengkambing hitamkan kita dan tidak membantu kita dan tidak membackup kita. Jadi dalam hal ini saya sangat menyarankan kita boleh kejar target, tetapi jangan membahayakan diri kita sendiri. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang PIC-nya atau atasan kita yang mendukung persetujuan itu tanpa persetujuan kepala dusun, kepala kelurahan, kepala desa atau kepala duku. Tetapi begitu ada masalah, bos kita cuci tangan. Wah, itu bukan urusan saya. Kenapa kamu tidak teliti? Dan bagaimana sih sampai paduku atau kepala dusunnya tidak kamu melakukan perizinan? Dan bagaimana kamu berani sekali melakukan hal ini? Nah, jadi banyak sekali bla 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 blanya. Jadi dalam hal ini memang lebih baik kita cari jalur aman. Jadi izin dahulu di atas dengan kepala desa atau dengan kepala dusun atau dengan kantor kelurahannya atau dengan padukuhannya, baru kita mulai ke bawah. Setelah izin dengan duku, lurah, kepala desa, kepala dusun atau kantor kelurahan, kita baru beranjak door to door ke RW RW. Setelah izin dengan RW RW, sebaiknya dilakukan sosialisasi bahwa kita melakukan penanaman tiang. Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Jangan sampai terjadi miskomunikasi bahwa kita akan memberikan internet tanpa adanya penanaman tiang atau tanpa adanya infrastruktur. Jadi sangat penting sekali diberitahu bahwa kita melakukan ini untuk ada jaringan internet perusahaan kita ada di desa tersebut atau di kelurahan tersebut atau di padukuhan tersebut atau di dusun tersebut, harus ada infrastruktur berupa penanaman tiang yang jumlahnya memang banyak dan dilakukan penarikan kabel fiber optik dan adanya peralatan terminal-terminal, fiber akses terminal dan fiber
fiber distribution terminal dan aksesoris penunjangnya yang berupa klosur ataupun berupa peralatan-peralatan yang lain. Jadi teman-teman jangan kesusu. Jadi harus betul-betul teliti sekali dalam perizinan. Lebih baik pahit di depan daripada pahitnya di belakang. Jadi harus benar-benar melakukan perizinan dengan baik dan benar. Demikian para sahabat, bersama Hendarto Anka TV 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.